Cari duit. Tapi kan cari duit kan nggak segampang itu ya. Iya. Sebenarnya sih fenomenanya justru pas PHK ini cari kerja atau cari Iya. duit. Iya. Kayak gitu. PHK lagi di Pilihannya. mana-mana emang sih. Heeh. Teman-teman juga banyak yang wah di mana-mana juga. Cuman mungkin karena kalau pekerjaan kayak by phone gitu sekarang udah diganti sama AI rata-rata. Oh gitu. Iya. Jadi berapa persen kamu beruntung dong? Beruntung ini ya, memulai duluan ya. Memulai duluan Iya. ya. Pionir. Kalau AI itu yang saya dengar ya, dia itu udah mulai kalau kita ditelepon tuh kadang kita tuh nggak tahu kalau itu AI. Jadi ketika kita merespon telepon, itu AI sebetulnya. Oh, Jadi udah kalau ngomong kalau ya? kita nggak ngomong, dia nggak akan ngomong. Wow. Ini siapa? Oh baik, perkenalkan ini saya dengan gini gitu. Oh. Itu sudah mulai. Sudah mulai. Iya, karena beberapa Aku pikir masih yang kayak chatting yang kayak di web gitu kan suka ada tuh di bawah kan ada chat itu Chat GPT. kontak ya kalau kita buka website tuh. oh Nah, itu, kayak Meta gitu ya. jadi dia kayak di pojokan kalau kita ada yang bisa kami bantu gitu kan itu kan ada chatnya gitu. Aku juga bikin soalnya di dalam rencana portal aku. Nah, maksudnya kamu ngomong itu seperti Makanya yang berarti suara dong. Kalau itu udah suara seperti sekarang. sisi segala macam kan kalau hubungi itu udah chat GPT, udah AI. Udah AI. Iya beberapa. berapa persen pengganti? Bahkan sebelum saya resign juga kan ada dicanang-canangkan bahwa suatu saat nanti bakal AI yang menggantikan tenaga manusia untuk by phone juga. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya kita bertanya dia bisa jawab nggak? Kalau inputan sekarang kan kita input dulu sebelum AI ini menjawab. Misalkan saya punya misalkan pertanyaan keberatan dalam berdiskusi dengan pasangan gitu ya. Jadi si AI nanti sudah dicatat sama manusianya untuk apa yang harus dijawab gitu. Sampai sedetail titik komanya juga. Tapi itu serius loh Mbak. Kita coba ya buka di WA. Kita biasa WhatsApp gitu ya. Ada aku lihat tuh di atas kalau udah ada metanya kan ya. Itu ada tuh beberapa yang kan kita bisa questioning gitu ya. Even pernah aku lihat tuh baca tarot. Sumpah itu Baca tarot. baca tarot Mbak. By WA. Terus kan temen aku WA ke aku, Ket, lu tau nggak di WA tuh udah baca tarot, terus jadi kayak curhat tahu kata dia. Iya, kan mendingan curhat sama dia daripada curhat sama temen tadi makan gitu. Jadi bocor. Iya, saya bilang serius, iya coba, tapi emang benar. Sekarang AI itu udah bisa ditemen Tapi dia tahu nggak curhat dengan AI itu di belakangnya juga manusia? ya pastinya. Cuman Tapi kan lebih bahaya. anehnya AI sekarang itu pintar banget. Jadi kayak saya itu sekarang lagi menggunakan yang kayak Gemini itu kan, yang mengubah pose walaupun itu harusnya nggak boleh ya, tapi kepuasan batin kita sendiri punya suatu idola yang posenya agak berbeda gitu, itu Ada. saya coba bisa. karena gini Mbak, jujur ya kalau buat aku, apalagi pekerjaan aku sebagai consultant ya, kadang kan kita mau mendeskripsikan apa yang dipikirin ini. Kalau aku wawancara orang kerja ya, aku tuh udah paham orang ini bakal begini, oh aku gini. Cuman kadang-kadang begitu mau bikin kayak mampet gitu kan kita punya. Aku cuma tinggal Pak ini orangnya kayak gini nih, dia begini-gini, mau dia orang begini, bahasa aku aja. Aku masukin ke prompt ya, gitu ya. Mau pakai Gemini kayak mau pakai Chat GPT atau aku masukin gitu ya. Apa yang aku ungkapin, terus aku masukin CV-nya. Tadi dia ngeluarin tuh. Terus aku cuman perintahnya adalah tolong buatkan ini sebagai profiling untuk anak-anak apa kayak gitu, bisa maunya aku, sesuka-sukanya aku. Tapi aku kasih tahu aku siapa. Gitu ya, nanti dia baik Bu, akan saya bantu untuk merapikan laporan ibu gitu, pakai ibu lagi gitu kayak ngomong sama asisten nih ya. Kayak manusianya ya. Bener, nanti terus dia keluarin tuh thread. Tapi memang kelemahannya kalau teman-teman akhirnya cuma main copy paste masukin, nah itu yang salah. Itu aku nggak setuju. Jadi better kalau udah keluar, you read again, baca, rapihin gitu sesuai dengan. Jadi follow your style. Iya, follow our style. Tapi gitu. pertanyaannya, dia mengeluarkan itu kurang lebih berapa persen mendekati? 90%. Hampir. You sure? Wah, Mati loh. serem. Hampir. Bahkan saya udah coba beberapa AI ya untuk penulisan apapun itu ya, mau itu sekedar naskah atau apa, atau bahkan foto yang dimiripin dengan manusia asli. Itu 90%, hampir 98%. Apalagi kalau yang berbayar ya, Ci. Nah, Itu. iya, serius. Itu yang gratis aja kayak gitu. Iya. Yang berbayar 101%. Bahkan yang berbayar itu menggerakkan bibir orang tuh bener-bener real video kayak Dono Kasino Indro aja. Iya, karena dia bisa nyata bikinin banget. gambar, video, apa sekarang udah bisa Mbak, asal ada duitnya. Tapi kayak contoh gini ya, simple city-nya aja.
kita konteks yang sosial aja Mbak, kayak saya nih. Saya seorang wanita berumur sekian ini misalnya gitu kan, saya sudah menopause, saya mau turunkan berat badan sebesar sekian kilo, gitu loh, tulis iseng Mbak, tolong buatkan saya program pelatihan yang baik, ya kan. Lalu juga dengan diet atau menu yang tepat sesuai dengan kondisi saya. Nah, suka saya gitu kan. Udah canggih kayaknya dia. Oh, gue kalau memakai AI ini. Love it, love it. Even itu free ya guys. Udah keluar tuh Mbak, nanti dia waduh, pas banget gitu, kayak wih indah banget. Nanti dia udah muncul lagi, apakah ibu mau saya buatkan menjadi satu tabel yang mingguan, sehingga ibu tinggal bawa pelatihan ini ke gym ibu, dan ibu latihan setiap hari menggunakan pola ini. Ya tolong buatkan dalam tabel, dibuatin Mbak tabel. Berapa lama ya? Berapa lama keluar serut-serut? Nggak in second Mbak, tinggal enter keluar. Iya. Nggak nyampe semenit-semenitan lah ya kadang-kadang. Kalau saya kan lebih ke musik ya. Jadi ketika saya coba, saya kan berbayar juga AI, ada juga yang saya bayar gitu untuk bulan. Itu luar biasa. Nggak ada minus, kecuali ya benar kan tadi, kalau misalkan kita mentah-mentah semuanya ikutin sesuai teksnya, dia ngaco. Jadi ada beberapa kalimat yang kita perbaharui lagi gitu. Itu udah banyak musisi yang pakai. Dan ini maksudnya dalam mencipta lagu. Semua, mau video, lagu, mau itu foto-foto, semuanya. Saya minta dalam bentuk PowerPoint bisa Mbak. Tapi pertanyaannya itu, apakah akan mengurangi jatah manusia dalam hal bekerjanya? Itu udah dalam pasti. Udah pasti Untuk beberapa posisi ya Mbak. Ya, saya sih bilang gini ya, banyak yang bilang ada kan posisi-posisi yang memang akan tergantikan dengan robotik atau apa gitu. Otomatisasi lah kita sebut. Tapi jangan salah, kita ini kan sebenarnya sekarang udah masuk di industri 5.0 nih. Iya dong. Dimana si robot ini akan didampingi manusia. Kalau 4.0 kan robot doang nih, manusia dihilangin. Sekarang mah enggak. Kenapa mereka tetap dibutuhin? Karena gini Mbak, manusia masih dibutuhin untuk yang strategik, analitik. Nah, AI, robot dan yang lain adalah pekerjaan yang bersifat rutinitas. Paham ya? Nah, makanya saya selalu bilang nih dalam seminar saya bahwa lu kalau mau maju ke depan, ya lu harus terus menambah ilmu lu. Upgrade terus ilmu lu, value lu, knowledge lu, sehingga lu lebih punya strategik dan analitik yang baik. Jadi ketika lu nanti diwawancara kerja, yang dilihat sama HR adalah nih orang critical thinkingnya bagus nih, analytical thinking bagus, inisiatifnya oke, soft skill kan. Yang soft skill itu tidak dimiliki oleh robot. Yes. Tapi biar bagaimanapun menurut saya pribadi ya, tetap manusia itu lebih baik. Pasti. Lebih sempurna ya. Untuk saat ini ya. Kalau ke depan gue mau diganti sama robot gitu. Iya. Karena ada pekerjaan yang harus pakai perasaan. Iya. Nah itu dia. Ini kayak saya nih, kan orang suka nanya, Kat sekarang banyak yang pakai ATS CV ya. Saya mungkin orang gila yang menolak ATS. Kenapa Mbak? ATS itu bekerja karena algoritma, tahu ya CV ATS. Jadi ATS itu kan bekerja dengan algoritma. Apa sih awal application tracking system itu sebenarnya dibuat untuk menyaring ini CV yang masuk ribuan ini untuk akhirnya lolos yang sesuai dengan kualifikasi yang diminta. Tapi mereka kan jadi pada pinter nih. Kan dia bekerja dengan algoritma yang dibuat ini sesuai dengan iklan Mbak. Jadi CV yang kalau lu buat dengan algoritma yang ada di iklan, udah match, masuk. Oke, masuk. Sekarang bicara nih, udah masuk nih Mbak. Tapi kan dia bisa create, for example, dia nggak communicating, dia bukan communication people, tapi dia bikin di dalam ATS-nya communication people gitu ya, teamwork. Pada orangnya begitu di interview masuk buat marketing diem aja. Gitu kan. Nah, disitulah saya bilang saya menolak ATS. Iya, nggak pas ya. Tapi bukannya kita sebagai konsultan, I challenge you. Kenapa? Bukannya kita sebagai konsultan kita bisa membedakan bahwa oh ini waktu dia bikin CV-nya, ini dibantu oleh ini karena orangnya sendiri tidak komunikatif. Yang paham konsultan kan Mbak, makanya kami masih dibutuhkan. Benar. Makanya karena pada saat kita, makanya kenapa tadi aku bilang aku mau jadi konsultan. Itu kan kita cari di situnya Mbak. Karena ini yang tadi Mas bilang, kita nggak bisa digantiin sama AI ketika yang dibutuhkan perasaan, analytical. Jadi kita lihat nih orang, dia benar bisa ini. Emang si AI tahu nih orang dulu dia kerjanya kayak gimana, kan kita yang gali. Apalagi saya yang sudah biasa interview 30 tahun loh, gue interview orang. Cuma duduk manisan dengerin dia, oh gitu, terus foto ini gini. Dia orang masuk, udah semenit dia udah tahu aja
Udah deh, nggak jadi. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Tapi dari ngobrol-ngobrol kita bisa paham ya. Dari tatapannya mungkin. Iya. Waduh, tatapan. Beda. Kok takut tatapan. Enggak sih, cuman ketika kita ngobrolin materi dari pekerjaan dia, aku bisa paham. Emang dia bisa, emang kayaknya kok nggak kelihatan. Kok pokoknya kayaknya bluffing doang. Itu kebaca. Kebaca Itulah gitu. seorang konsultan ya. Sampai sejauh mana memang kalau kita bilang AI itu berarti membantu kita ya, bukan berarti Menggantikan ancaman kan. ya, enggak Support ya. support. Tapi kita kebanyakan nonton film soalnya. Pernah nonton film Iya. futuristik? Ada film futuristik loh. Iya. Lupa saya judulnya apa, yang AI-nya itu, robotnya itu yang akhirnya conquer the Menggantikan. Betul menggantikan sama semua. kita. Betul Nah, nggak sih? ini lagi main di 21. Ngeri banget aku pas nonton. Langsung nganga, wah Iya, tuh, gitu iya kan. loh. Cuman mungkin nggak sih? Kayaknya mungkin deh. Apanya mungkin ya? Suatu saat nanti akan dikuasai oleh robot-robot. Pasti. Itu sudah direncanakan ya katanya kan ya. Makanya kemarin di Cina apa di mana? Ingat lihat itu viral beritanya robot guguk Oh, udah banyak. korslet, ya kan, korslet dia Iya. robotnya jadi nyerang ke human gitu kan. Kan orangnya jadi sekarang manusia sudah takut sama robot yang sejatinya itu cuma besi onggokan walaupun korslet kan. Kita bisa kita hajar kayak apa, jadi kita yang hibrid takut. Nah, lo Karena nggak bisa kita hajar soalnya Dia sudah diberikan tapi kepintaran. kan kita jadi takut sama dia. Uh-uh. Di situ jadi humannya udah hilang nih, manusianya sama si seonggok besi lah. Saya sempat wow gitu. Itu baru korslet loh, dia belum yang benar-benar dia diciptakan untuk memburu kita kan. Kalau di negara mana itu kan udah ada anggota DPR Kenapa tuh? dari AI. Hah? Jadi dia Cloning dia? ada menteri yang menteri ya, AI. dari Nah, AI. di Eropa. Jadi dia Di mengatakan bahwa saya tidak akan menggantikan kalian semua, melainkan saya hanya untuk membantu kalian. Itu kan bahasa-bahasa. OMG. bahasa programmer. Udah ada Oh, iya. anggota DPR mana itu ya yang udah pakai. Ya, sekarang tinggal balik lagi sih, kita mau kalah sama mereka nanti atau enggak ya kan. Kalau nggak mau kalah kita harus siap dong, kita harus jauh lebih pintar dari mereka gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, nah yang mau jadi pintar itu mau belajar nggak? Iya. Update nih. Ya Kalau sekarang ini kan dalam hal masa kalau kita pengusaha misalnya yang punya perusahaan segala macam, kan tadi kan udah bilang digantikan oleh AI. Ya jelas lah, murah meriah. Iya. benar. iya. Betul kan, daripada Benar. kita. Tapi kan pertanyaannya bagi kita sebagai manusia, Cahil baru kali ini bilang pertanyaan kita sebagai human gitu ya. Apakah kita akan diam aja, kan itu kan ciptaan kita gitu loh. Betul. Pertanyaan kan di situ. Iya. Terus kemudian yang kedua, apakah dia kita anggap sebagai enemy, sebagai musuh, atau atau kita harus berteman sama dia supaya apa? Supaya kita bukan tergantikan ya, tapi Ketinggalan, tidak ketinggalan. tidak tertinggal. Coba bayangkan ya, kita kan satu, sedangkan AI itu atau robot itu diciptakan oleh ribuan orang loh. Iya, Bu. Sumbernya kan. Makanya kan aku bilang istilahnya gini Mbak, kalau saya nih mungkin karena keseringan bikin strategik ya, apapun yang kita ciptakan, apapun yang kita kerjakan, nextnya itu kita harus pikirin faktor risikonya. Nah kalau risk thinking kita ini terus kita bangun, otomatis ketika mereka bangun sistem yang sudah secanggih apapun, pasti mereka harus sudah mengadakan, ya itu tadi aku bilang preventif itu. Aku lebih suka ke arah sana sih. Jadi kita udah punya, kalau nanti begini gimana, kalau nanti ini gini gimana. Nah itu yang sudah harus dijawab. Itulah yang saya selalu bangun sama teman-teman, critical thinking. Nah kalau critical thinking dari anak-anak kecil aja, dia anak-anak 5 tahun gitu ya, harus pikirin, Dek mau ini apa ini, yang kalau coklat rasa coklat rasanya kayak begini nih, agak pahit gitu. Kalau ini strawberry kayak gini rasanya, adik suka mana? Let them think gitu, gue pengen Let them coklat. decide juga ya. Iya. Biarkan mereka. Yes. Nah ini yang punya anak 3 tahun kan, biarkan mereka. Iya, kayak milih. saya pernah Mbak bawa anak gadis saya tuh 21 dan 22 ini minum alkohol. Terus konyolnya gue bikin dong di status ya, gue dihujat. Ibu macam apa itu? Iya, ibu macam apa kau gitu. Itu di daerah sana lah, daerah Pik gitu. Aku cuma taruh yang alkoholnya agak kecil ini, sedang ini, yang gede ini. Minumannya juga ya lumayan ya, bayangin gue paling tinggi gue pikirin ini cosmopolitan Mbak. Ice very high kan, terus yang tengah-tengahnya apa yang paling kecil soju. Terus saya cuma bilang, terus mereka tanya, Mami ini beneran? Gak apa-apa nak, cobain. Tapi Mami pengen kalian jangan langsung minum, habisin semua enggak. Taste it. Apa yang kamu rasain? Kita diskusi. Ketika kamu minum ini apa yang kamu rasain? Kalau ini rasanya kayak gini, Mam. Ini anu. Ya,
yang ini sekian persen deh, kalau yang ini sekian, kalau ini sekian. Waktu minum Cosmo apa rasa? Mami mau pusing. Ya sudah gitu ya. So you have to know. Terus itu menunya sih jembrengin Mas Shred nih yang tinggi namanya kayak gini. Kenapa? Itu akhirnya menolong ketika anak saya kemarin pertama kali clubbing. Ditanya bosnya ulang tahun, diajak ke klub. Panik lah dia kan. Telepon saya, Mami aku mesti gimana? Masih ingat nggak? Mami dulu ajarin, begitu. Bagus juga ya. Iya, Trialnya sama ibunya langsung. cerita. Daripada orang lain. Betul. Nah itu tujuan saya, tujuanku bukannya mau ngajarin anak gue minum, cuman biar mereka punya decision making sendiri, critical thinking mereka kebangun. Oh kalau gue pilih yang ini nih. Karena ibunya juga kayak yang mengajari sambil mengkontrol gitu ya. Iya sebenarnya. Kalau mengajari nggak dikontrol, Sebenarnya dia bukan mengajari, dia mencoba untuk mengontrol. iya. Ngajarin mah baik banget. Caranya Iya, mengontrol. biar dia paham gitu kontrol. Ini ya nak, kalau mau ikut teman, kan kadang-kadang namanya anak kalau mau ikut minum ntar dibilang anak Ya. kampung gitu kan. It's okay, you can minum, nggak apa-apa alkohol. Mana yang kamu kuat itu yang kamu minum. Ya udah kemarin kamu kirim, Mami aku diajakan ya udah, yang tinggi-tinggi apa aja Mi kirimin. Jadi aku fotoin Mas menu, nih yang tinggi-tinggi sekian persen ya, ini namanya, gitu. Terus udah lewat acara. Ibunya tanya, pro. Tapi ini kan is very good, maksudnya bagus banget ya, karena kan jadi komunikasi. Yes. Nah, anak terbuka. Yang paling penting itu kan komunikasi kalau Betul. orang tua sama anak. Betul. Mau aku gitu Mbak, biar anakku terbuka. Sama lah kita bicara sex education ya. Yes. Anak udah gadis, aku cuma bilang, Mami nggak bisa kontrol kalian. Yang penting kalian tahu coba. Pernah kan teman kamu tuh siapa tuh kena MBA ya segitu. Hasilnya dia sekarang gimana? Aku diskusi sama mereka. What happened with her? Gimana dia sekarang? Mi soalnya udah gini. Nah, itu Mbak, resikonya kayak gitu. Coba bayangkan. Akhirnya mereka berpikir 2 kali, 3 kali, Betul 4 seperti kali. itu. Saya bilang, Itu dia nggak usah yang aneh-aneh lah kak, mau nyobek kayak gini hasil nanti begini nak, aku kasih tahu. Kasih tahu dia, bahkan kalau bukan aku ibu itu ngelarang mereka di depan aku pacaran peluk, selama peluknya masih wajar masih silakan ya kan, ya namanya. Itu kan proses Iya. proses kehidupan. Betul. Nggak boleh dilarang. Betul, itu. Selama masih ada rambu-rambunya Memang kan. Mbak, kuncinya ya tadi terbuka. Nah, apalagi kita bicara AI balik lagi ya. AI itu kan udah bikin kita kayak nggak bisa kontrol nggak sih, anak-anak yang teenager yang pengen tahu kan. Iya. Kita tok gitu, tinggal bikin prom ini, copy prom ini halah ya udah copy prom. Kalau hasilnya benar, kalau nggak Kalau benar, nggak, nah itu makanya harus hati-hati, bijak juga sih. Ya, kan itu semuanya ada ya, kriminalitas juga Iya, tinggi, segala macam. Kalau Ingrid ngelihatnya dari sisi negatifnya mungkin ya, karena ada kejadian di Gen Z gitu, dia shocking banget, dia baru coba di Google mencari, kita habis kehilangan teman ya, kita habis kehilangan partner dan dia juga dekat gitu, dia mencoba untuk googling namanya almarhum, terus tiba-tiba AI-nya muncul dengan mengatakan bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia gitu kan, almarhum Kamoy. Lalu anak itu nelfon saya karena dia memang lebih interest ke saya selama ini. Teteh, ini dia tahu kalau beliau sudah meninggal gitu, kan sudah tahu, cuman AI. ya kan yang ngomong juga AI robot gitu. Kenapa kamu sampai masuk ke relung hati gitu, sampai video call nangis gitu. Saya bilang, itu kan AI yang ngomong, kamu juga tahu, kamu juga datang ke pemakaman, kamu lihat udah meninggal benar. Jadi AI-nya maksudnya mukanya AI yang bersuara. Kan ada sekarang yang bisa diituin kan, bersuara di AI. Almarhum Madinah Sabeni sudah meninggal dunia. Dia ngomong gitu, saya AI-nya itu di Google gitu. Ya kaget juga sih, anak shocking gitu. Dan Ingrid juga akhirnya kan mendatangi Google itu untuk melihat gitu, benar gitu. Itu lagi balik lagi. Jadi sekarang yang saya khawatirkan, yang saya negatifkan adalah kalau anak-anak yang sudah tidak bisa punya kontrol ke dirinya dia bahwa itu hanya robot gitu, jangan sampai masuk ke hati Iya ya. itu dia, jadi yang bahaya itu. Tapi Bahayanya seperti situ. itu ada nggak sih? Yang sampai jatuh cinta bukannya ada Bu? Oh, Yang iya, sampai ada. menikah aja sama AI yang AI. kan? Saya juga lebih cantik dari kita. Perfecto. karena saya ngeri curhat ya. kayaknya itu kan pasti kan. Tapi itu bukannya karena sakit mental juga Nah, sih? itu dong kalau saya bilang itu lebih robot dari robot. Itu kitanya nggak sakit mental gitu kalau sampai akhirnya falling in love with, Yes. you know, Ya Pastilah. kayak it gitu ya. ya karena aku bilang ya tadi aja kita ngomongin di WA aja bisa ya curhat. Iya. Iya. Dibalas kan? Karena dibalas. dia tidak pernah menyakiti perasaannya. Kalau Iya. sama human kan, tak tahu dapat aja. Kayak support terus, positif Iya, terus positif kan. banget sama gue, lama-lama falling in love dia sama sebuah robot. Itu yang sangat saya khawatirkan sebenarnya.
Jadi kalau sisi negatifnya, aduh mudah-mudahan jangan sampai. Tapi kan kita nggak bisa avoid ya, kita nggak Iya, bisa, nggak bisa. tidak bisa menghindar. Apalagi Menghindar. sekarang ini kan, nah sekarang ini jadi inget nih, plok lompat nih, karena kan baru beberapa hari yang lalu kan kripto punya pasar kripto kan jatuh tuh. Itu kan digital aset yang kita nggak pernah lihat kan. Iya. Tapi valuasinya berapa juta, berapa miliar dolar, coba bayangin. Ya, dan orang diiming-iming untuk memiliki aset dalam bentuk digital. Itu saya juga masih nggak bisa masuk. Saya tipikal orang zaman dulu, kalau pegang harus ada barangnya disentuh. Iya. Kalau ada tanah bisa dilihat gitu tanah Iya, gue gitu. Hah, aset di mana? Ya itu di dalam sih. Ya, Tapi itu di satu digital. lagi yang fenomena kriminalitas gara-gara itu adalah sekarang ada yang aplikasi apa ya Mas, yang face apa itu, video muka orang bisa berubah. Itu sama itu. Jadi misalkan dirimu, Iya, tahu. aduh face apa gitu. Kemarin udah dipakai public figure wajahnya kan. Iya, di TikTok juga lagi ada Dia telepon video call, public figure itu dipakai wajahnya untuk soal, dan suaranya juga sama lagi. Iya. Tapi kalau untuk suara itu dari sebelum AI secanggih ini emang udah disalahgunakan. Jadi suara kayak mungkin pernah kalian lihat di TikTok atau di mana kayak orang seolah suara Ustadz ini pernah minum. Oh iya. Padahal itu bukan dia. Betul, itu Oh, dari iya, mimik iya. wajahnya berubah kan, suara juga. Iya. Ya, itu Iya. mirip kayak tadi disalahgunakan kan. Iya. Kalau di luar negeri saya pernah lihat itu, jadi dia mencuri data-data orang yang merantau. Video call sama orang di kampung. Bener-bener sama persis. Jadi Dan di kampung pun mereka nggak tahu apa itu ya. Iya, nah masalahnya bahayanya orang kayak waktu zaman-zaman penipuan lewat telepon. Ibu saya lagi kayak habis sholat duha gitu ngaji kan biasa. Nah, itu tiba-tiba ada polisi nelpon seolah-olah saya lagi ditangkap. Oh Nah, iya, dia tuh dulu sering banget itu tuh. sering banget tuh. Tapi masalahnya ini kan orang kampung lebih percaya gitu. Iya. Jadi pas saya nggak bisa dihubungin karena kan pekerjaan saya telesales, jadi nggak bisa terima telepon. Sewaktu-waktu ya. Seharian itu ternyata keluarga heboh semua. Iya. Tapi belum sampai kena transfer uang atau segala Belum, macam. karena akhirnya nelpon ke adik saya yang di Jakarta, ya cerita kalau saya masih kerja. Nah, syukur atas Nah itu kan yang kita ambil adalah yang kayak gitu aja orang kampung percaya, apalagi AI sekarang. Gak usah jauh-jauh deh. Love scam. Apa itu? Love Oh iya, itu benar loh ya, sampai ada yang bunuh diri, kenapa tuh artinya? Love Kenapa itu? scam yang Baru cowok-cowok, akun-akun yang bilang cowok-cowok ganteng yang ngeraya cewek itu loh, padahal bukan itu orangnya. Akunnya yang bisa lihat deh kalau di IG gitu kan. Six pack. Iya, six pack gitu. Padahal orangnya mah teuing di mana gitu ya. Saya sampai pernah bilang gini sama teman-teman cewek saya itu, ada teman-teman saya banyak Mbak. Yang Ada- begitu. Begitu. Cius. Iya. Ya ampun, baru tahu nih. Nggak masa sih. Ih, Apakah ada umur-umur- udah lama banget itu mah. Itu Tapi lebih tengah jalan. sekarang makin menjadi-jadi. Yes. Terus aku tuh ketawa-ketawa aja kalau scamnya udah masuk ke misalnya apa kita punya Facebook ya. Tuh masuk gitu. Terus aku mau coba, aku simpel aja sih berpikir positif. Mana lah ada ya cowok ganteng. langsung brandingnya gitu. Ya, enggak, kalau saya gini. Biasanya love scam itu akunnya itu adalah akunnya baru. Dilihat aja dulu satu fotonya kok bagus banget ya, Nah. kayak foto-foto model yang lagi di suasananya deh, bukan orangnya ya, suasananya kok kayaknya kameranya keren banget gitu ya. Kok kayak bener-bener modeling banget. Satu dua kok lihat aja dia itu punya postingannya. postingannya itu kok tanggalnya satu hari bisa 5 foto 6 foto gitu kan. Terus biasanya gini Mas, dia tuh Nggak ada kayak- konten. Itu kalau orang-orang Indonesia atau orang-orang Chinese itu atau apa, orang Indonesia sih biasanya tuh dia ceritanya kerja di rig gitu ya, orang-orang oil and gas. Kalau orang bule-bule tuh ceritanya orang army, terus pokoknya antara Inggris Indonesia aku hafal banget. Saking Kalau aku banyak korbannya teman. Enggak. banyaknya cerita. Banyak yang cerita atau hampir jadi scam. Agak begitu aku dulu, aku penasaran karena kan banyak juga yang masuk tuh Mbak ke FB aku, Iya, kayak aku perhatiin gitu. Kok aneh ya? Kok Karena kayaknya friend kan ya. kita gini lah, lu kalau jadi orang Facebook ya, lu kan pasti pengen dong lo lagi di mana, lo cekin gitu ya. Karena ada pengalaman juga nih di Facebook. Sama ya? Jadi Iya, dia dulu. Jadi apa kan gitu kok kayaknya kosong banget gitu loh Facebook, itu orangnya dikit-dikit harus kan. pintar kayak gitu emang. Emang harus diselidiki. Aku sampai pernah teman aku kayak gitu Mbak. Bahkan mereka bisa nipu seolah-olah video call dan Dia? bener. Iya, tuh sampai Karena aku saya dilabrak ibu-ibu udah 3 kali apa 4 kali gitu.
Kok dilabrak ibu-ibu? Jadi- Kok ibu-ibu? Iya, jadi ibu-ibu Bukan, itu merasa bukan bapak-bapak yang labrak kamu? enggak, jadi ibu-ibu itu merasa dia udah pacaran sama aku. Lah? Salah gue. Foto kamu dipakai. Karena kan di Instagram fotoku ribuan kan. Hah? Nah itu pun sudah saya kurang-kurangin tapi kan Pantesan karena- aku kayak pernah ngeliatin kamu. Iya. Jangan-jangan ibu-ibunya Oh, no. Bukan naik. Nah, jadi ibu-ibunya dia. Yang labrak. Sekarang tepi darat deh. Nggak lanjut. Kacau nih ibu-ibunya. jadi pas apa di DM kamu bergerak. namanya jadi Niko kata gitu. Makanya saya tulis sekarang Niko Raden Official. Jadi tidak ada akun selain akun ini gitu kan. Saya katanya dia udah transfer itu 125 juta. Astagfirullahaladzim, Babang Itu Niko. ibu satu. Nah, kata saya sama ibu, kata saya namanya Ari. Ah. Dia pakai nama Ari. Pantesan saya itu kan memang tidak memfilter orang yang follow, bahkan sekarang tidak saya kunci karena kan saya menjual suara. Jadi orang harus lari ke YouTube Public saya. lah ya. Iya. Jadi beberapa orang tuh ngelabrak di Facebook asli saya sama ini, katanya kamu lagi mau laundry, itu kok postingannya mau potong rambut gitu-gitu. Maksud saya apa? Akhirnya saya DM pribadi kan, ini. Oh ternyata dia memang ditipu. Dia ngakunya bahwa saya ini polisi. Udah transfer 125 juta. Setiap video call kelihatan kupingnya aja, pundaknya aja. Udah jadi seneng kayaknya. Saya bilang gini, Bu, ini kan ini udah ketemu yang aslinya. Transfer aja ke saya. Nanti lu kasih rekening gue lagi ke gue ya. Dia bilang enggak mau kata itu. Lah, ini udah ketemu yang asli nggak mau transfer gitu. Waktu itu masih single pada sayanya, belum nikah. Kok stand up komedi? Makanya saya Nggak boleh ketawa. Nggak boleh ketawa loh, Nal.